melambung tinggi dari harga eceran tertinggi. Baik, sambil menantikan Anda di line interaktif, saya kembali ke Pak Jumsar Juni selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulutoli. Lewat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kemudian dari Pertamina dan juga Kabak Ekonomi. Ini bagaimana Pak Jumsar selaku anggota Dewan bisa meramu sehingga kebijakan ini di lapangan benar-benar berjalan dengan maksimal sehingga distribusi gas LPG 3 kg di Tulutoli tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Silakan Pak Jumsar. Baik, makasih ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Bupati dan alhamdulillah saya senang sekali bersama duduk berdampingan dengan beliau ya. Tentu hal ini kalau saya tangkap tadi bahasanya bahwa tidak ada menyampaikan lewat kami ya dari DPR Ketua, saya insya Allah akan sampaikan tadi sudah lebih agak tajam ya. Yang saya tangkap tadi bahasa Pak Bupati itu ini juga tergantung dari kesadaran masyarakat. Nah, itu. Nah, sekarang kalau ini kesadaran masyarakat kita masih kurang, kalau bisa kalau pemerintahnya kita juga sudah sadar, pokoknya pemerintah yang kasih sadar dia. Kalau tidak mau dengan apa penegasan yang tadi itu. Iya Pak, tidak boleh kita main-main. Makan tadi saya bilang kalau ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, ya alhamdulillah. Saran saya Pak ya, kami dari Komisi B, mudah-mudahan Pak Bupati nanti jangan hanya undang ini pangkalannya, undang ini dua agen ini, Uno dengan Meta. Dan tidak menutup kemungkinan ini kan mereka dipanggil mereka berdua ini. Pendistribusianmu bagaimana? Kuota yang kau terapkan yang selama ini sudah adil enggak ini? Nah, ada kan yang pangkalan dapat 30 tapi ada yang dapat 500. Ini kan artinya apa ya? Tidak adil. Contoh di Desa Dakitan, Guntuna, Lelean Nono. Tapi dalam kota itu banyak yang dapat jatah sampai banyak. Nah inilah yang barangkali khususnya dari ekonomi ya. Tentu Anda yang menjalankan ini Pak, perintah Pak Bupati, kalau Anda tidak bisa jalankan dengan baik, minta maaf, itu boleh jadi saran saya, Anda akan diganti nanti. Iya kan, ini supaya bukan nampaknya Pak. Iya, tentu dalam hal ini, insya Allah, masa hanya ini terus mau diurus-urus, banyak pekerjaan yang lain lah. Ya, kan kita juga berharap, kan kita tidak tega melihat masyarakat kita antri, itu. Antri yang sudah bahkan itu sampai kayak macam apa itu trek itu antri solar sekarang yang jadi masalah. Padahal selama ini juga sudah ini mulailah saya lihat timbul. Ini juga seolah-olah barangkali ada orang yang seolah-olah memberikan semacam apa ya, selalu mau di apa, ada semacam kegiatan-kegiatan yang tidak bagus pemandangan yang dilihat. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah saya bersenang sekali dengan Pak Bupati pada hari ini diundang mereka Pak, dilibatkan semua itu. Ya. Semacam saya kasih contoh ya di Kelurahan Nopi, Kelurahan Nopi di situ. Herannya saya di kompleksku itu ada 4 pangkalan Pak, tapi semua antri. Dan saya lihat wajah-wajahnya ada yang dari Tuelei, dari Kelurahan Sidoarjo. Padahal ada pangkalan juga di sana. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Nah inilah barangkali insya Allah tugas kalian nanti ini. Nah, kalau persoalan itu KTP dan segala macam, tapi insya Allah perlu ada penegasan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sampaikan ini betul-betul insya Allah akan tertata dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Nur Alam selaku Kasat Pol PP. Dari Pol PP sendiri Pak, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bagaimana untuk menerapkan hal tersebut dalam waktu dekat ini? Karena per 1 Juni ini aturan sudah berlaku sebenarnya. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Bupati Tulutoli. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi tentu akan kami tindak lanjuti dengan harapan bahwa tingkat kesadaran daripada masyarakat dan pengguna gas LPG 3 kg ini itu bisa sesuai dan tepat sasaran. Jadi sesuai dengan surat edaran Pak Bupati, tentu kami dari Satpol PP itu sudah melaksanakannya. Nah, tentunya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi untuk menindaklanjuti daripada surat edaran yang sudah berlaku, kami dari Satpol PP apapun itu instruksinya dan perintahnya pasti akan kami laksanakan dan tindak lanjuti. Karena selama ini Satpol PP dengan surat edaran itu melakukan konversi terhadap semua pengecer yang ditangkap, itu kita lakukan konversi, belum melakukan penyitaan. Tapi hasil rapat nanti tentu akan kami tindak lanjuti seperti apa yang harus diberikan tugas daripada Satpol PP dalam penyaluran dan penegakan penggunaan gas LPG 3 kg ke depan nantinya.
Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik. Sebelum kita masuk di sesi ketiga, kita akan jeda sejenak dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, pendengar masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi RRI Tuli Toli, Boal dan Parigi Motong. Kita di sesi ketiga atau sesi terakhir untuk dialog kita dengan topik penggunaan KTP mampukah distribusikan gas 3 kg tepat sasaran utamanya di Kabupaten Tuli Toli. Baik, di sesi ketiga ini saya langsung minta closing statement atau penekanan yang pertama dari Pak Hiskia Rainer Rontang selaku SPM 1 PT Pertamina Sulawesi Tengah. Baik, lewat kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi penekanan ada Pak Bupati Tuli Toli, ada anggota DPRD dan dari Kabak Ekonomi Pol PP supaya kebijakan ini tepat sasaran. Tentunya seperti harapan dari pemerintah bahwa gas LPG 3 kg sebagai gas yang disubsidi juga bisa tepat sasaran sehingga tujuan itu apa yang diharapkan pemerintah bisa berjalan dengan maksimal. Baik, apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Hiskia mewakili Pertamina? Silakan. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan aturan penunjukan KTP. Ini kami butuh supportnya dan dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun dari kalangan masyarakat, bahwa memang Pangkalan akan meminta KTP dan ini wajib tunjukkan. Semata-mata Pangkalan tidak akan menyalahgunakan, karena memang banyak persepsi masyarakat yang masih salah paham terkait menunjukkan KTP, khawatir bahwa ini akan disalahgunakan oleh Pangkalan. Tetapi memang aturannya seperti itu. Yang kedua, kami juga mohon support dan dukungan dari baik pemerintah daerah maupun dari aparat penegak hukum terkait dengan penggunaan LPG di luar daripada kategori yang disebutkan tadi, di mana yang untuk sektor usaha hanya usaha mikro saja. Yang usaha lain misalkan dari sisi laundry, karena itu tidak digunakan untuk masak, itu tidak boleh. Kemudian dari sisi restoran,
itu juga tidak diperbolehkan seperti itu. Mungkin bisa dari sisi perizinan. Kemudian kami juga mohon support dan dukungannya karena memang dari sisi pengawasan LPG ini dilakukan secara bersama-sama baik dari Pertamina sendiri maupun dengan bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan aparat hukum setempat. Karena memang untuk LPG sendiri dari Pertamina kami sudah melakukan pemantauan terhadap agen dan pangkalan karena semua sekarang sudah online, jadi kami bisa melihat transaksi yang dilakukan pangkalan. Adapun pencatatan yang tidak dilakukan oleh pangkalan itu dapat menjadi faktor koreksi dan kami akan lakukan pembinaan berupa pemberian surat teguran kepada agen setempat hingga pengurangan alokasi kepada agen yang memang tidak tertib dalam melakukan pencatatan KTP tersebut. Demikian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Iski yang sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Saya ke Pak Bupati Toli-Toli. Pak Bupati, di sesi terakhir untuk dialog kita, penggunaan KTP membuka distribusikan gas LPG 3 kg. Apa yang menjadi perkenan dari Pak Bupati kepada semua jajaran, kemudian pangkalan di Toli-Toli, dan tentunya kepada semua masyarakat, karena seperti disampaikan tadi bahwa memang kesadaran ini yang sangat juga diperlukan karena tidak mungkin aparat bisa 1 kali 24 jam mengawasi setiap masyarakat. Silakan Pak Bupati. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang ketiga kalinya ini saya bicara. Yang intinya kita tidak boleh saling menyalahkan hari ini. Kembalikan ke saya, kalau ada yang salah biarlah saya yang salah hari ini. Sebentar kita akan rapat, di mana titik kelemahannya ini. Apakah pengawasan atau siapa, nanti akan kami lihat. Jadi itu intinya sebenarnya. Jadi kalau kita terlalu masih banyak retorika, saya kira ini juga akan tidak mendapatkan solusi. Sama dengan yang saya sampaikan beberapa hari lalu. Ini sangat mudah. Kalau kita antar ini LPG ke desa-desa, awasi saja di situ. Ada camat, ada kapolsek, ada danramil, pasti sudah ditahu. Ini masyarakat saya, ini orang mampu. Saya kira kan sangat mudah. Tinggal memang kita sebagai aparat, kita sebagai pemerintah, ini pengawasan harus kita perketat. Saya kira tinggal itu, Pak. Jadi hari ini kembalikan ke saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir ke Pak Jumsar Juni selaku Wakil Rakyat Komisi B. Di closing statement ini apa yang bisa menjadi harapan dari Bapak mewakili masyarakat kepada pemerintah daerah dan juga tentunya Pertamina? Silakan Pak Jumsar. Terima kasih ya. Jadi tentu dari penjelasan, ya, penegasan Pak Bupati, saya pikir tidak perlu lagi saya komentari. Apa yang tadi disampaikan, insya Allah kami akan support itu. Tidak ada Pak. Masa hanya persoalan begini. Kalau menurut saya ini kan sudah lama. Cuma mungkin memang betul-betul harusnya memang ini sudah lama disampaikan Pak Bupati. Ini loh kendalanya. Karena kalau Anda yang hanya mau menyelesaikan, itu boleh jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya di situ tidak boleh diselesaikan. Tapi kalau Pak Bupati yang memimpin rapat, insya Allah yakin akan bisa terselesaikan. Betul apa yang tidak boleh kita saling bayangkan itu sudah disampaikan. Bahwa kesalahan, kelemahan ini kembalikan pada saya. Dan yakin dan percaya insya Allah dia bisa akan selesaikan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari Bapak-Bapak narasumber yang ada di studio. Ada Kasatpol PP Kabak Ekonomi, Pak Jumsar dan Pak Bupati, dan juga Pak Iskial dari Pertamina, dengan harapan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini menjadi komitmen bersama sehingga dialog terkait gas LPG 3 kg diharapkan tidak lagi terjadi. Karena ini kalau saya hitung itu sudah berapa kali Pak, tapi di lapangan memang agak setengah mati untuk melakukan penertiban. Tapi dengan penggunaan KTP saat melakukan distribusi atau pembelian gas LPG 3 kg diharapkan dapat tepat sasaran karena nama-nama pengguna itu sudah terinput, tinggal datang menunjukkan KTP. Jika tidak terinput atau terdata pasti tidak akan diberikan. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semua. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Saya setuju, undang semua. Kalau bisa hari ini kita rapat. RRI Toli-Toli. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.